Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukramun rawahul Baihaqi an Umar. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu buyutikum utawi luwih senenge pira-pira umahe sira kabeh ilallahi marang Gusti Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang paling disukai Allah, rumah yang paling disenangi oleh Allah, rumah seperti apakah itu? Umah sing disenangi ning Gusti Allah, umah sing kaya apa? Kita punya rumah ya, kita semua punya rumah. Bagaimana agar rumah kita ini disukai, dicintai, atau disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rumah yang semacam apakah itu? Di sini hadis melanjutkan, baitun fihi yatimun mukramun. Baitun iku umah, fihi iku tetap ing dalam umah, yatimun utawi bocah yatim. Yatimun utawi anak bocah yatim. Mukramun kang den mulyakaken. Di sini hadis melanjutkan, rumah yang semacam apakah yang disukai, yang dicintai, yang disenangi oleh Allah? Baitun fihi yatimun mukramun, adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Jadi rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Anak yatim yang bagaimana? Mukramun. Anak yatim yang dimuliakan, maksudnya yaitu anak yatim yang diperlakukan atau diasuh dengan baik. Diasuh dengan baik, diopeni si bener. Ini gambaran daripada hadis di sini. Jadi, inginkah rumah kita ini disenangi oleh Allah? Pengen beli Bapak Ibu umai disenangi di Gusti Allah? Pengen isiana bocah yatim, bakal umai pengen dicintai, disukai oleh Allah. Yuk, apabila kita berkenan, apabila kita punya rezeki, ataupun kita memiliki kelebihan harta, silakan ambil dan peliharalah anak yatim. Bro, anak yatim. Anak yatim atau istilah yatim ini diambil dari bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab.
Yatim itu adalah seorang anak dalam usia belum balik. Usia anak yang belum balik. Kalau sudah balik bukan kategori yatim lagi. Usia yang belum baliknya ini yang ditinggalkan oleh seorang ayahnya atau bapaknya, alias ini anak yang belum balik tidak punya seorang bapak. Iki anaknya yatim. Iki anaknya bocah yatim. Sing bocah sing ora duwe bapak. Bocah sing ora duwe bapak arane yatim. Akeh beli Pak sing ora duwe bapak. Biasanya ini rumahnya penghuni para janda. Ya kapan lah bapaknya kan berarti kumpulnya dari janda. Masih duwe bocah udah cilik. Jadi ini perlu ada perhatian kita. Lanjut, ini yatim anak yang belum balik ditinggalkan oleh bapaknya. Terus piatu, ada satu kata lagi piatu. Kalau piatu ini bedanya tetap ini seorang anak yang dalam usia belum balik. Kalau piatu yang ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan dengan bokeh. Anak bapane tapi laka bokeh karena piatu. Kapan anak bokeh laka bapane arane yatim. Kapan loro-lorone yatim piatu ini seorang anak yang belum balik ditinggal oleh kedua orang tuanya, maka disebut dengan yatim piatu. Maksud dia ngomong kita nggak yatim piatu, iya yatim piano di sini. Ini yatim piatu. Tingkatannya lebih istimewa lagi. Makanya seorang anak yatim dan piatu ini berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Perlakuan istimewanya dari siapa? Dari kita semua. Terutama adalah saudara, kerabat, atau keluarga. Terutama dari keluarga, saudara, tetangga harus bisa memberikan perlakuan istimewa. Malas bakalan saya terlantar tanggung jawab keluarga. Misalkan mbok bapak laka, bapak tua kan mbok tua. Bapak tua, mbok tua laka maning adi-adine sing wong tua lanang atau wong tua wadon. Kudu bisa memberikan perhatian utama dan bisa memberikan perlakuan istimewa. Artinya apa? Disetarakan seperti anaknya sendiri. Bocah yatim, bapaknya laka, mbok tuane mboknya laka. Bapak tuane unjuk dikit, laka maning, berarti mangsor maning. Yaitu saudara atau kakak adine wong tua lor kudu ngopeni. Ngopenane kira-kira nganggep kaya anake dewe. Walaupun kan iku sifatnya ponakan, kin sifatnya anak, walaupun tapi statusnya kan anak yatim atau
piatu. Ya kudu kepadat, kudu disamakan. Jangan sampai mengunggulkan, mengutamakan, tetap harus disetarakan. Harus disetarakan seperti anaknya sendiri. Mengapa bocah yatim, bocah piatu ini oleh perlakuan istimewa? Karena anak yatim dan piatu ini dididik dan dinafkahi secara tidak lengkap. Wong sing didike, wong sing nafkahi iki orang lengkap. Beda kayak anak sing anak bapane, anak emboke otomatis lengkap. Tapi lamun anak laka bapane siji bae laka bapane orang lengkap. Laka emboke orang lengkap. Laka pamaning laka bapane laka embok sama sekali tidak lengkap. Makanya perlu diperhatikan, perlu ada perlakuan istimewa. Bahkan jelas ini anak tidak punya bapak dan tidak punya ibu, ini disebut anak yatim piatu. Tapi hati-hati bapak ibu, ada anak yatim piatu palsu. Ada anak yatim piatu palsu. Sing ngopi ini mbok tuane karo bapak tuane. Palsu endi? Kalau ini pulang meninggalkan dunia. Kapan yatim piatu asli meninggalkan meninggal dunia. Kalau yatim piatu yang palsu meninggal rumah ning luar negeri. Sehingga dalam mendidik dan menafkahinya ini tidak lengkap. Walaupun senyatanya ini anak masih memiliki bapak dan ibu, tapi wong tua lorone lagi ning luar negeri. Sing ngopeni, sing jaga, sing memelihara mbok tua karo bapak tua. Akhirnya apa? Bocah sengsara. Akhirnya apa? Bocah bergaul bebas. Ini tetap harus menjadi perhatian utama bagi kita semua. Jadi kalau kita ingin rumah kita ini disukai, dicintai oleh Allah, jika kita memiliki kelebihan harta, kita peliharalah anak yatim. Lamun duda melihara anak yatim sekalian bokeh. Ya. Apa aja mau gak? Ngatung Sekalian. Status Nabi Muhammad SAW semenjak kecil sudah berstatus yatim. Semenjak beliau berada di dalam kandungan 2 bulan, ini sudah berstatus yatim. Romulan ning jero kandungan wis statusnya yatim. Setelah memasuki usia 6 tahun, beliau berstatus menjadi yatim piatu. Makanya isyarat beliau, anak yatim ini nanti di akhirat akan berdampingan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan telunjuk dengan jari tengah. Jari tengah yang menghimpit, bukan Pak? Kin Kanjeng Nabi tengah-tengah kin bocah yatim. Menghimpit di sisi
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rumah yang disukai oleh Allah. Di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan, artinya diasuh, dipelihara, diperlakukan dengan baik. Namun kita umat dititipi bocah yatim belum dia. Ngomong. Bu pinter anak dewasa. Pinter. Belum. Padahal kehadiran anak yatim di rumah kita ini akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu rumah kita akan penuh menjadi berkah. Maka intinya Allah menyukai rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Jadi umat bakal pengen mulia, umat bakal pengen berkah, bisa kita isi dengan anak yatim. Cuma sing abot ngersane, ngopenane, sing abot tuh. Ngopeni bocah yatim pada baik ngopeni ini kanjeng Nabi. Mending bocah hidup galak pada bisa. Rasa-rasa anak yatim cenderung. Muji sih muji. Mending waktu ada sabar, galak pisan ya wis. Boro-boro akan mengundang rahmat, malah mengundang azab tadi. Kapan kita mengasuh dengan baik, ini akan mendatangkan rahmat dan berkah. Tetapi kita mengasuh, memeliharanya dengan cara yang tidak baik, ini justru akan mengundang kesusahan dan azab nantinya yang datang. Ini diantaranya salah satu gambaran agar rumah kita bisa menjadi disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun rumah-rumah kita ini salah satu gambaran penegasan agar rumah kita ini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh berbahagialah bagi rumah-rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Walaupun umahe sederhana, walaupun rumahnya ini kecil, tidak megah, tidak mewah, tetapi di dalam rumah itu ada anak yatim, sungguh sangat mulia rumah itu. Terlebih rumah tersebut diisi dengan orang-orang yang ahli ibadah. Angel be luru anak yatim be. Oke. Angel. Ora Pada troli gitu. Namun ada bagian-bagian utama. Jadi misalkan bapak mbok misalkan berarti menduri mau enggak? Bapak tua, mbok tua itu. Nah, kamarnya berarti saudara-saudara. Apabila di antara sekeliling keluarganya tidak ada yang mau memelihara, maka para tetangga dan orang yang mengetahui statusnya anak yatim tersebut berhak untuk mengasuh anak yatim. Pokatan ngopeni bocah yatim orang bisa, setidaknya memberikan perhatian kepada anak yatim. Bukti memberikan perhatian kepada anak yatim itu dengan cara memberi santunan kepada anak yatim. Duwe rezeki
kita sisipkan, kita bagikan untuk anak yatim. Caranya bagaimana? Kita berkunjung ke rumah-rumah. Kita berkunjung ke rumah anak yatim. Bila mana kita tidak ada kesempatan untuk berkunjung, ya kita cari perantara seseorang agar bisa menyampaikan rezeki kita kepada anak yatim. Bokatan marek niku mae beli yang laka waktune tinggal ngundang wong bagiakan si anu, bagiakan si kan. Ini karena di dalam harta kita ini ada hak untuk anak yatim. Ada hak untuk anak yatim. Jadi ini rumah yang disukai oleh Allah. Isilah rumah kita dengan anak yatim. Mending wong sugih, artinya kecukupan. Kadang orang kecukupan melas. Misalkan orang yang mengasuh anak yatimnya ini kurang berkecukupan, akhirnya ya anak sendiri bahkan anak asuh anak yatimnya ini ya bisa kurang maksimal. Tetapi karena dengan sepenuh hati ingin mengasuh anak yatim dengan baik, harta pun tidak menjadi ukuran. Akan tetapi yang diutamakan adalah didikan. Cara pertama mendidik dikit, baru nafkah. Mendidik dengan nafkah. Bahkan didiknya bener, insya Allah bocah bisa jadi bener. Sekalipun secara nafkah ini adalah masih kurang. Kadang anak didiknya orang bener, padahal harta untuk memberikan nafkahnya masih berlimpah, tetapi cara didiknya yang kurang baik. Ini, namun ada sedikit ya kaitan dengan rumah ini. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, memang rumah-rumah sekarang dengan rumah-rumah umah wong zaman kiyen karo umah wong zaman bengen sedikit berbeda. Ada bedanya. Agar rumah kita ini terwujud rumah yang Islam, setidaknya ada beberapa bagian agar terwujud rumah kita menjadi rumah Islam. Agar rumah kita terwujud seperti rumah Islam, pertama rumah kita harus memiliki, rumah kita luas dan bersih. Rumah umat Islam ini diharapkan rumahnya luas dan bersih. Artinya apa? Luas di dalam rumahnya. Ambak ningkai oleh Umat zaman pengen landongannya amba-amba. Dalam umat zaman kian sempit pak di jero. Sakane wong tua zaman pengen ketika gawe umah landongan sing amba. Ambane apa? Kanggo nampung sedulur-sedulur, anak putu sedulur. Pasang zaman kian rumah sempit-sempit ya. Terus bersih. Memang dari segi kebersihan rumah sekarang kalau rumah bengen masih bersih rumah sekin memang. Dari zaman bengen sih ya beralaskan tanah baik. Beralaskan tanah. Terus agar kita terwujud rumah yang Islam, kira-kira menghias rumah ini dengan menghias rumah dengan secara halal. Punten kita gawe rumah aja sampai ana barang haram. Gambar-gambar sing ora bagus, sing ora pantes ada sampai.
Anak Roma Irama sih gambarnya. Bapak. si penting bentuknya halal ya. Irama. Si yang penting bentuknya Iya, halal. soneta. Yang penting sopan. Bentuknya halal. Soalnya ada rumah ning jero umah pun anak endas kijang. Ya kan batang gitu, Pak. Ya. Endas kijang terus Asean. ulah buaya ditempel. Iya. Iki barang haram tuh. Ya keras ya. Iya. Jadi menghiasi rumah dengan barang yang tidak halal. Kira buaya dipajang. Oh, pajangan. Terus kita tidak usah berlebihan menghiasi rumah. Kemudian agar rumah kita menjadi rumah terwujud rumah yang Islam, yaitu tidak memajang patung di rumah. Aja lo memajang patung-patung di rumah. Patung macan, patung apa be? Patung kayu sebenarnya sih biar apa? Hari foto daerah sih, Patung Be. kayu sebenarnya nggak boleh apa? Hari foto keluarga, Itu Be. patung. Biar Be. Bentuk patung kecil maupun besar. Hari foto keluarga, Be. Apa? Malam ini. Ya foto keluarga boleh. Apa? Korbannya tak mau Ah, kecilek, kado kayak dari kiri. Mana? Kecilek kah? Kado kayak dari kiri tuh huri kah? Yang delang ya. Terus lukisan-lukisan manusia, bentuk manusia, yaitu terdiagramnya adalah gambar yang seperti patung sama. Jadi umat jangan sampai anak patungnya, patung cilik, patung gede, jangan sampai. Itu bisa menghilangkan keberkahan bisa menghilangkan keberkahan rumah. Bahkan sampai malaikat pun tidak mau masuk apabila rumah tersebut ada patung. Terus yang terakhir, agar kita terwujud rumah yang Islam, yaitu tidak memelihara anjing. Rumah bakal pengen berkah, rumah bakal pengen kantor rumah yang Islam aja mau pengen anjing. Tadi udah saja orang masih beli kan? Masih beli kan tadi dong, kira-kira. Apa? Oh, saya itu umum. Bagaimanapun juga adalah anjing ini binatang yang diharamkan. Jangan sampai dipelihara. Kalau kita sudah memelihara binatang tersebut, maka saudara-saudara dan orang lain pun akan merasa jijik, merasa jember, beli yang aja manika rukun kadang-kadang kalau makanan yang begitu. Sebab kita rumah agar bisa menjadi berkah dan disukai oleh Allah, di antara salah satunya jangan sampai memelihara anjing. Ada sampai apa maning dewek urip bar kalau anjing pedi-pedi digawa ya gitu. Inilah salah satu rumah yang disukai oleh Allah. Isilah rumah kita, peliharalah di dalam rumah kita, yaitu anak yatim. Ada sampai kucing, ngopeni kucing kiyang, ngopeni apa nih? Ngopeni manuk kiyang, apa nih? Ayam. Ngopeni ayam kiyang, Nyawa. ngopeni apa nih? Ayam. Nyawa. Dus. Ngopeni wedhus kiyang. Mobil dewek orang yang Iya. Apa yang yatim lagi dong? Ngopeni bocah yatim orang kiyang. Kadang-kadang rasa hobi ini bisa mengalahkan kewajiban. Rasa hobi bisa menghilangkan kewajiban, mengurangi kewajiban kadang-kadang. Ngopeni ning anak karo ngopeni ning peliharaane masih kiye ngopeni ning peliharaane. Ya ayam sore balik pula sih. Manuk esuk sore dimpani. Anaknya dhewe pujare bae. ada rezeki anak sih, Be.
Anaknya langka. Ya justru kian memungut anak ya Yatim. yatim, kesempatan besar gini. Golek tanah teh. Golek tanah ya. Sing orang sing daripada anggur-angguran bae ngopeni dhewe. Ya wis supaya kita hidup dan rumah kita bisa menjadi berkah dan disukai oleh Allah, cari anak yatim. Mau kata ngopeni 24 jam orang bisa, Kitmin setidaknya memberikan perhatian. Bocah yatim kan makan durung ya, diatur ini. Ini salah satu. Insya Allah orang yang selalu memelihara anak yatim, Allah akan mengganti rezeki kita. Rezeki ini bakal diganti nih Gusti. Batas anak yatim jarang nol sih. Seperti usia balik. Balik. Wadon usia balik sampai standar keumuman 9 tahun. Standar keumuman umur 9 tahun. Bakal wis ket beda mari. Yatim. Mari piatuwe. Bakal bocah lanang dia standar umur mencapai 17 tahun. Maka wis metu mani berarti mari status yatim atau piatu. Bagian SD masih bocah mari. Iya. Ada anak SD juga ada yang nanti Mari. head. Wis head. Berarti hilang Putus statusnya. Statusnya. Iya. Maka dalam pemeliharaan, tetapi kepemeliharaan ini status yatim dan piatunya Iya. menjadi terputus. Piatunya. Ada pemeliharaannya tetap masih ada kewajiban untuk membesarkan anak-anak kita. Ini diantaranya anak yatim yang harus kita kasih pemeliharaan dan perhatian agar kita benar-benar, kalau kita memuliakan anak yatim, sama halnya kita memuliakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimanapun juga anak yatim harus kita utamakan. Insya Allah rumah itu akan menjadi berkah. Jadi bukan kita berumah tangga, kemudian suami kita dipanggil oleh Allah, kita harus berbahagia karena memiliki seorang anak ya. Kita pelihara dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat